Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Wandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret pangkat. Nah, sejauh ini kita telah mempelajari apa yang disebut deret konstanta atau series of contents, yaitu deret yang berbentuk sigma UN, di mana setiap UN adalah bilangan. Sekarang kita akan meninjau deret fungsi atau series of fraction, yaitu deret yang berbentuk sigma UN X. Contoh khas deret seperti ini adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NX per N kuadrat sama dengan sin X per 1 ditambah sin 2X plus per 4 ditambah sin 3X per 9 ditambah sampai dengan sig NX per N. Tentunya begitu kita mensubstitusikan suatu nilai untuk X, misalkan X sama dengan 1, 2, kita kembali ke daerah yang sudah kita kenal, yaitu deret konstanta. Terdapat dua pernyataan penting untuk dinyatakan mengenai deret fungsi. Yang pertama, untuk nilai X yang berapakah deret tersebut akan konvergen. Yang kedua, untuk fungsi apakah deret itu konvergen, yakni berapakah jumlah Sx deret itu. Situasi umum deret fungsi adalah pokok bahas yang dibahas dalam kuliah kalkulus lanjut. Meskipun demikian, di dalam kalkulus dasar kita dapat mempelajari deret khusus yang disebut dengan deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 ditambah dikali X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AN. Definisi di sini kita menginterpretasikan A0 X pangkat 0 sebagai A0, bahkan jika X sama dengan 0, kita dapat segera menjawab dua pertanyaan kita untuk sebuah deret pangkat seperti ini. Contoh yang pertama, untuk nilai-nilai X pangkat deret pangkat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AX pangkat N sama dengan A ditambah AX tambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 konvergen dan apakah jumlahnya. Asumsikan A tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya sebenarnya kita membahas deret ini dalam subbab 9.2 karena R sebagai ganti X dan menamakan deret geometrik deret tersebut konvergen untuk min 1 kurang dari X dan kurang dari 1 dan mempunyai sebuah Sx yang diberikan oleh Sx sama dengan A per 1 min X, di mana X itu lebih besar daripada min 1 dan kurang dari 1. Nah, himpunan konvergen kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensial. Jadi himpunan apa yang dapat menjadi suatu himpunan konvergen? Contoh satu menyarankan bahwa himpunan tersebut dapat berupa suatu interval terbuka. Lihat gambar berikut. Apakah terdapat kemungkinan yang lain? Nah, contoh yang kedua, apakah himpunan konvergensial untuk sigma batas bawah X sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N, N plus 1, 2 pangkat N sama dengan 1 plus 1 per 2 dikali X per 2 ditambah 1 per 3 dikali X kuadrat per 2 kuadrat ditambah 1 per 4 X dikali X kuadrat per 2 pangkat 3. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa beberapa suku mungkin negatif jika X negatif. Marilah kita uji menggunakan uji rasio mutlak untuk konvergensi mutlak. Teorema 9.5c. P sama dengan limit N mendekati tak hingga X pangkat N plus 1 per N plus 2 di pangkat N plus 1 ditambah X pangkat N, N plus 1, 2 pangkat N sama dengan limit N mendekati tak hingga mutlak X per 2 dikali N plus 1 per N plus 2 sama dengan mutlak X per 2. Deret konvergen secara mutlak oleh karenanya konvergen apabila rho sama dengan
mutlak X per 2 kurang dari 1 dan divergen ketika mutlak X lebih besar daripada 2. Lihat pada gambar berikut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.